Masih Kak. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah join semuanya. Perkenalkan, saya Enta Fadila Tapisa. Jadi, pada malam hari ini saya akan menjadi moderator dan kita akan mendengarkan nanti pemateri Kak Dinda yang akan memaparkan materi seputar IELTS. Jadi, di sini apakah ada yang sedang mengincar beasiswa atau mungkin IELTS-nya dipakai untuk melamar kerja nih teman-teman? Boleh dengar semuanya jawabannya? Belum Kak, masih tahap belajar. Karena Mas kemarin tuh pernah coba kan mau Mm-mm. ngurus kayak gitu. Terus dibilangnya harus bisa bahasa Inggris dulu minimal kamu harus di level tinggi baru bisa ikut kayak gitu katanya. Ini untuk beasiswa kah? Iya, mau ngurus kayak gitu waktu itu. Oke, untuk beasiswa. Kira-kira menurut teman-teman susahan IELTS atau TOEFL? Ada yang belum Bedanya di pernah mana coba Kak? semuanya? Bedanya di mana Kak? Oke, perbedaannya kalau di TOEFL itu yang ITP dia nggak ada speaking, terus nggak ada writing, sementara di IELTS ada. Nah, untuk informasi yang lebih lengkapnya, nanti kita akan dengar semua jawabannya dan pemaparan dari Kak Dinda. Nah, di sini sudah ada bersama kita Kak Dinda. Kak Dinda merupakan salah satu tutor di Awardee dan telah berpengalaman mengajar IELTS. Selain itu, Kak Dinda juga berasal dari background pendidikan, teman-teman. Jadi, dalam memaparkan materinya nggak perlu khawatir seperti apa nantinya. Dan Kak Dinda ini nggak cuma punya prestasi di nasional, tetapi juga di internasional. Oke, udah ada nih Kak Dinda bareng kita. Halo Kak Dinda, apa kabar? Halo Kak, kabar baik. Ini maaf untuk sementara saya izin off-cam dulu ya, karena sinyalnya masih kurang stabil. Oh, oke. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kak Dinda, gimana nih? Semangat nggak malam minggunya bareng kita? Semangat banget dong. Teman-teman gimana? Semangat atau semangat banget? Banget nih, ada jawabannya Bener. dari Zidan. Aku juga semangat banget sih, karena mumpung malam minggu gak kemana-mana kan ya udah mending dipakai untuk menambah ilmu nih dari Kak Dinda. Oke, sebelumnya teman-teman, apakah ada yang berasal dari Jawa, Pulau Jawa? Oke, aku. Ada Kak. Oke, dari Pulau Jawa. Kalau Bali, Bali Nusa Tenggara, Saya Kak dari Kupang. wih, dari Kupang. Halo Kak Jessica, Wah. udah setengah sembilan ya? Iya Kak, setengah sembilan. Udah setengah sembilan, oke. Terus ada yang dari Sumatera? Aku Kak, Pekanbaru. Oke, ada teman kita yang dari Sumatera. Tadi Kak Miftah ya. Iya, Terus ini ada Kak Intan dari Aceh, tapi sekarang lagi di Tangerang. Kalau dari Kalimantan mungkin ada? Oke, Kalimantan belum ada. Sulawesi? Maluku? Papua? Oke, belum ada. Tapi lumayan ya teman-teman, ada yang dari NTT. Nah Kak Dinda, ternyata nih banyak loh teman-teman nggak dari Jakarta aja, nggak dari Pulau Jawa, tetapi dari pulau lainnya juga. Kak Dinda, apakah sudah siap dalam memaparkan materinya? Siap Kak. Oke, waktu dan tempat kita persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Dila untuk kesempatannya. Alright, um, first aku mau sapa teman-teman dulu ya. Good evening, hai. hai Kak. Okay. I think without any further ado, langsung aja saya share screen ya. Um, Kak Lila boleh bantu untuk jadikan co-host supaya bisa share screen. Oke.
Okay, so welcome to our webinar about how to get IELTS Band 7.5. Before we are going to the material, let me introduce myself first. Hi, I'm Dina, and I'm an English enthusiast with over 8 years experience in English teaching, graduated with Bachelor of Education, specializing in English. Nah, teman-teman, malam ini kita akan membahas 8 hal tentang gimana sih supaya bisa mendapatkan IELTS Band 7. Jadi yang pertama we're going to talk about is IELTS Band 7.5 good? And then we're also going to discuss about the criteria of IELTS Band 7.5. And then the strategies to get IELTS Band 7.5. After that, we're going to have a small practice, Q&A session, and conclusion. So, if you're asking me, is IELTS Band 7.5 good or not? Let's take a look at this table. Di sini, untuk Band 7.5, itu masuk ke dalam kategori C1 atau Advanced, ya, bersama dengan Band 8 dan juga Band 7. Kalau di dalam TOEFL IBT setara dengan 110 sampai 120, di TOEFL CBT setara dengan 270 sampai 300, dan TOEFL PBT setara dengan 637 sampai 677. Yeah, so the English level for the IELTS 7.5 is advanced. And this is the description of the IELTS band score. IELTS band 7 here means you're a good user, and IELTS band 8 means that you are a very good user. So if you are having an IELTS band 7.5, that means you are between good and very good. So the answer of the question, is IELTS band 7.5 good? Yes, it is considered a good score among many of the top university. Most of the top universities worldwide ask for an IELTS band of 7 or above to accept admission. These universities include Oxford University, Cambridge, the Ivy Leagues, and other major university of Europe, the USA, and the Canada. Oke, jadi dari sini bisa disimpulkan bahwa IELTS Band 7.5 itu bagus ya, karena dia cukup untuk kita bisa mendaftar ke kampus-kampus top dunia seperti University of Oxford, Harvard University, MIT, University of Cambridge, dan Columbia University. So, what are the criteria of IELTS Band 7.5? Apa aja sih kriteria untuk bisa mendapatkan IELTS Band 7.5? Jadi untuk listening skill, you just need to answer correctly for 30 out of 40 answers untuk mendapatkan IELTS 7. Untuk 7.5, you have to answer 32 correctly out of 40 answers for IELTS 7.5. Jadi kalau teman-teman berhasil menjawab 30 soal dengan jawaban benar, bisa mendapatkan IELTS Band 7 pada listeningnya. Kalau 32 jawaban benar dari 40 soal, maka bisa mendapatkan IELTS 7.5. Untuk reading, IELTS 7-nya sama dengan listening, yaitu dengan menjawab 30 soal benar dari 40 soal. Untuk IELTS 7.5-nya, 33 soal benar dari 40 soal. And for the writing, you have to write in clear paragraphs, each with the main idea and supporting sentences. Use higher level vocabulary with an awareness of collocation. Produce generally error-free sentences. Jadi untuk writingnya, untuk bisa mendapatkan untuk bisa mendapatkan band 7.5, teman-teman harus bisa menuliskan paragraf yang jelas, yang memiliki main idea dan juga supporting sentences. Kemudian menggunakan higher level vocabulary. Kemudian usahakan untuk meminimalisir error pada kalimat-kalimat yang kita tulis. Gitu.
And how about the speaking? You can get 7.5 if you speak fluently and at length on any given topic. Use a range of linking words accurately to connect ideas. Use few comments and idiomatic vocabulary. Produce generally error-free sentences and show good control of pronunciation and intonation. Jadi kalau teman-teman bisa berbicara dengan lancar, kemudian menggunakan menggunakan kata penghubung untuk menghubungkan kalimat satu dengan kalimat lainnya, kemudian menggunakan beberapa idiomatic vocabulary, meminimalisir kesalahan yang dibuat pada saat speaking, dan juga memiliki pronunciation dan intonation yang tepat. Itu bisa membuat kita mendapatkan IELTS Band 7.5. Lalu untuk perhitungannya sendiri, to get a band of 7.5, you may need to score 7.5 in all 4 sections of IELTS. Jadi untuk bisa mendapatkan band 7,5, biasanya diharapkan kita bisa dapat 7,5 per skills ya. Tapi sebenarnya, according to IELTS.org, you round up to the nearest band if your average is X.25 or higher, and you round down to the nearest band if your average IELTS score is lower than X.25. Jadi sebenarnya kalau misalkan total nilai dari per skill kemudian dibagi 4 itu adalah X,25, maka nanti akan dibulatkan naik menjadi X,5 gitu. Tapi kalau skornya itu di bawah, komanya di bawah X,25, maka dibulatkannya menurun. Jadi yang tadinya X, misalkan X,15, nanti jadinya X aja gitu. So for example, if you get listening band 7.5 and then you're reading band 7.5, but your writing and speaking are only 7, di situ nanti average-nya adalah 7.25, tapi bisa rounds up menjadi 7.5. Jadi sebenarnya it's very helpful ya, kalau misalkan teman-teman merasa punya keunggulan di salah satu skill tapi lemah di skill yang lain, ya you just try to do your best in what you really are able to do. Jadi maksimalkan di skill yang teman-teman bisa supaya nanti skornya itu bisa membantu skill yang masih kurang gitu. Jadi nanti hasilnya pada saat di rata-rata itu tetap bisa dapat 7.5 seperti yang dicontoh tadi. Walaupun writing dan speakingnya cuma 7, tapi karena listening dan readingnya 7,5, kemudian rata-ratanya 7,25, itu bisa dibulatkan naik menjadi 7.5. So that's how you get 7.5. And then how is the strategy? So we're going to discuss about 5 strategy here, like the listening strategy, reading, writing task 1, writing task 2, and the speaking. So first is the listening strategy. So we have 3 strategies here for the listening skill. The first one is always pay attention to the instruction. Strategi yang ini penting banget. Jadi selalu perhatikan instructionnya. The listening task instruction will tell you how many words are in the answer. Read the word count instructions very carefully to avoid adding in extra words. Jadi selalu perhatikan petunjuk tentang berapa sih jumlah kata yang diminta untuk jawaban pada soal listening tersebut gitu ya. Karena kalau misalkan kita lebih dari word limit yang diberikan, maka jawaban kita dianggap salah gitu. Jadi selalu perhatikan petunjuknya. Apakah dia one word only, atau one word and or a number only. So we have to always pay attention to the instruction first. Karena sayang kan kalau misalkan kita tahu jawabannya, but because we do not pay attention to the instruction, kemudian kita menuliskan jumlah kata yang melebihi word limit. And it's going to be a wrong answer. So, untuk menghindari itu, pay attention to the instruction. Next strategy is understand the questions. Read the questions first before you listen to the recording.
Use a pencil to underline or circle keywords in the instruction and question to help you focus on what to listen out for in the recordings. Jadi sebelum recordingnya masuk ke dalam conversation atau percakapan pada listeningnya, usahakan untuk membaca questionnya terlebih dahulu supaya kita tahu nih, apa sih yang mau kita cari dari recording tersebut? Informasi apa yang mau kita dapatkan dari audio tersebut? Gitu. Nah, untuk bisa tahu informasi apa yang ingin kita dapatkan, kita bisa underline atau circle keywords dari pertanyaan yang ada di soalnya, yang ada di lembar soalnya, seperti itu. So you can underline or circle the keywords untuk membantu understanding the questions. Jadi setelah pay attention to the instructions, read the questions by underlining and circling the keywords. And the next strategy for the listening is always write a correct spelling. This is important. Imagine that you already know the answer, but you write it in a wrong spelling. Nanti akan tetap dianggap salah karena spellingnya salah, gitu ya. Jadi, correct spelling is very essential in the listening task. If the spelling is incorrect, then it will be marked as wrong. Make sure you can spell commonly used words correctly. Jadi, harus sering-sering berlatih, gitu, untuk mencari tahu words-nya itu spellingnya seperti apa gitu. Daripada nanti kita sudah tahu jawaban yang benar untuk listening task-nya, kemudian kita menuliskan spelling yang salah. Nah, itu nanti tetap dianggap salah gitu ya. Misalkan kayak, let's say kita menuliskan kata wear, memakai. But kita menulisnya bukan W-E-A-R, tapi W-A-R-E. Nah, itu akan dianggap salah. So, you have to make sure that you can spell commonly used words correctly. Jadi ada 3 ya untuk listening strategy. Yang pertama, always pay attention to the instruction, understand the questions, and write a correct spelling. That's for the listening. And the next one is the reading strategy. Ini pasti sudah sangat familiar untuk teman-teman yang udah pernah belajar IELTS, pasti tahu strategi skimming dan scanning. So skimming is actually, you have to read the first paragraph carefully to find the main ideas, and then you can read the first sentence in each paragraph. Jadi kalau skimming itu kita bacanya di paragraf 1 dulu nih, untuk bisa menemukan main idenya. Kemudian kita baca awal kalimat dari tiap paragraf selanjutnya. Itu adalah teknik skimming. Jadi kalau misalkan we have to find the main idea or topic from the reading, we can do the skimming thing. Jadi dibaca paragraf 1, kemudian awal kalimat tiap paragraf selanjutnya. Ini juga memudahkan kita untuk locating ya. Kalau misalkan ada soal tentang X misalkan. Karena kita udah tahu tadi paragraf 2 itu awal kalimatnya udah kita baca itu membahas tentang X, ya udah berarti when we want to find an information about X, kita langsung lari ke paragraf kedua tanpa harus muter-muter baca ke paragraf 1, 2, 3. So skimming is very helpful. And then the second strategy is scanning. Scanning is looking for a particular word or phrase. We normally use the skill when we are trying to locate where the correct answer is. Jadi kalau scanning, itu teman-teman langsung cari kata atau frasa tertentu yang ditanyakan pada soal gitu ya. Jadi misalkan kayak in 1890 bla 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 gitu. Nah, informasi bla bla blanya ini kita bisa temukan di teks dengan mencari in 1890 itu tadi a particular word or phrase-nya. Gitu. Jadi kita bisa langsung locate information yang dibutuhkan dari certain word atau phrase yang merupakan keyword dari soalnya. Seperti itu. Itu untuk scanning. Kemudian ada namanya close reading.
Close reading is when we understand a whole sentence or paragraph so that we know exactly what it all means. Gitu. Kadang, when skimming and scanning are not enough, kita butuh close reading ini. Gitu. Biasanya kalau misalkan matching headings gitu ya di dalam IELTS, mencocokkan kira-kira headings ini tuh punyanya paragraf yang mana. Nah, itu biasanya kita melakukan close reading ini. Benar-benar berusaha memahami keseluruhan paragraf tersebut untuk bisa dicocokkan dengan pilihan heading yang tersedia. So that's the reading strategy. We can do skimming, scanning, and close reading. The next one, writing task 1 strategy. Actually, in writing task 1, we are asked to describe a data given in a flowchart or bar chart or maps, ya kan? Kita diminta untuk mendeskripsikan data yang sudah disajikan berupa grafik, diagram alur, atau peta. Nah, cara untuk menyusun writing task 1, cara untuk kita bisa menyajikan informasi dari data tersebut adalah dengan menggunakan struktur ini. So this is the structure for you to write in writing task 1. So the first one, you have to write the introduction. The introduction is simply made by paraphrasing the information from the question given on the box. Here you can change the word, switch the position, or change the word class. It shouldn't be longer than 2 sentences. Jadi untuk introduction itu very easy. Teman-teman hanya perlu untuk memparafrasekan kalimat yang sudah disediakan dari soal. Biasanya di soal ada kayak, this graph illustrates the development of bla bla bla. Nah, itu kita parafrasekan aja. Cara memparafrase kita bisa menggunakan sinonim. Kita bisa mengubah katanya dengan menggunakan sinonim, kemudian mengubah posisi dengan misalkan kalimatnya tadi aktif diubah menjadi kalimat pasif. Kemudian kita bisa mengubah kelas katanya, mungkin yang tadinya kata benda kita ubah menjadi kata kerja, gitu ya. Asalkan tetap in the same meaning, maknanya sama, tapi kita change the word, or switch the position, or change the word class. Jadi itu untuk introduction. Jadi kita cuma perlu paraphrase aja. Nah, selanjutnya adalah general overview. As writing task 1 doesn't have conclusion, we replace it with general overview, which showcases the summary of the main or most important points presented in the data. Jadi di general overview, pada writing task 1 itu, kita menuliskan main atau most important points dari data yang disajikan. Poin-poin penting, poin-poin utama dari data yang disajikan di situ. Gitu. Nah, general overview itu bisa langsung kita tulis setelah kita menuliskan introduction. Jadi habis paraphrasing, langsung kita masukkan general overview-nya. Misalkan kita membahas bahwa poin penting dari grafik A itu adanya kenaikan dari tahun sekian sampai sekian, kemudian penurunan dari tahun sekian sampai sekian, kayak gitu. Nah, baru masuk ke dalam body. In order to organize your body paragraph well, you can group your data by some feature and explain the significant data on it. You can write 2 to 3 paragraphs. Jadi kalau di body, itu teman-teman hanya perlu menyusun informasi dengan cara mengelompokkan data-datanya. Jadi misalkan dikelompokkan yang tren naik dulu nih, yang dijelasin. Kemudian di kelompok tren turun, kayak gitu. Nah, di body itu tidak harus menjelaskan semua yang ada di ilustrasi, di grafik, atau di flowchart, atau di maps-nya. Cukup signifikan datanya aja. Jadi nggak perlu misalkan ada data nih dari 1995 sampai 2020. Nggak perlu kayak tiap tahun diceritakan, no. You just need to write the significant datanya aja. Memuncaknya kapan, menurun yang sangat drastisnya kapan. Jadi nggak perlu kayak per tahunnya harus diceritakan gitu. So that's for the writing task 1. Susunannya ada introduction, general overview, dan body.
Tuh. And for the writing task 2, here are the strategies. Yang pertama adalah your answer should be relevant to the question. Always make sure that your ideas are directly related to the question. Use ideas and examples that you are familiar with and that relate directly to the topic. Extend your answer to include a number of ideas that will support the question. Jadi kalau di writing task itu kan kita biasanya diberi question atau statement, whether we agree or disagree about that, atau what is our opinion about that, gitu kan. Nah, yang pertama adalah always pastikan bahwa ide yang akan kita tuliskan itu benar-benar berkaitan dengan pertanyaan yang ditanyakan. Lalu, elaborate dengan menggunakan contoh-contoh, gitu ya. Kemudian, how to organize your essay, ada triknya. Teman-teman bisa ingat kata ini. Peel. Point, example, explain, and link. Yang pertama adalah introduce your topic sentence. Poinnya apa? Topik dari bahasan yang teman-teman mau bahas itu apa? Disebutkan dulu. Kemudian kalau sudah disebutkan, beri example. An example that supports your point. Contoh yang emang mendukung poin yang tadi teman-teman tulis gitu. Kemudian explain why this evidence supports your point. Jadi berikan reason, alasan atau bukti yang mendukung poin yang teman-teman sampaikan. Nah, link adalah transition to the next topic or paragraph. Jadi pastikan kalau misalkan kita menulis writing task 2 itu kan pasti lebih dari satu paragraf ya. You have to make sure bahwa paragraf satu dengan paragraf berikutnya itu terhubung dengan baik. Jadi link di sini kita harus bisa menggunakan like connecting words yang bisa menghubungkan paragraf awal dengan paragraf selanjutnya supaya tetap coherence itu. Jadi organization of the essay-nya itu kita pakai peel ya, point, example, explain, and link. Kemudian strategi yang ketiga adalah use a variety of complex sentence structures. Kalau mau dapat IELTS Band 7.5 in writing, harus pakai struktur kalimat yang kompleks. It is important to use a mix of complex and simple sentences, but remember not to be too long or too complicated. Jadi boleh untuk menggunakan kalimat yang strukturnya itu kompleks, tapi jangan terlalu panjang atau terlalu rumit gitu. Jadi yang cukupnya aja, like conditional sentence or comparisons, kayak gitu. Okay, so those are the strategies for the writing task 2. Relevant answer, peel as the organization of the essay, and the last one is complex sentence structures. Next is the speaking strategy. If you want to get IELTS Band 7.5, you have to use a wide range of grammatical structures. Diverse grammatical structures can help you to express your point in various contexts, such as using tenses, conditional sentences, comparatives, and superlative, and etc. Jadi gunakan struktur grammar yang beragam, yang luas, gitu, untuk menunjukkan bahwa kita itu mempunyai skill grammar yang bagus, gitu. Selain itu, nah ini penting. Tips yang kedua adalah don't try to use so many fancy words. Karena kan kita sering banget ya dengar bahwa kalau di IELTS itu kita harus pakai high level vocabulary, kita harus pakai advanced vocabulary. Iya memang, tapi make sure you know the exact meaning and how to use it in appropriate context. Pastikan kalau kita tuh benar-benar tahu dan paham arti dari si high level vocabulary ini. Dan pastikan bahwa kita benar-benar tahu bagaimana cara menggunakannya di konteks yang tepat. Gitu. Kalau misalkan kita punya advanced vocabulary atau high level vocabulary, tapi kita nggak yakin nih, masuk nggak ya sama konteks kalimat yang aku mau sampaikan. If you're not sure, better don't use it. Lebih baik jangan dipakai. Daripada nanti sudah dipakai, ternyata salah, nggak sesuai konteks pemakaiannya.
atau maknanya kurang pas kalau dimasukkan ke kalimat itu. Itu justru malah mempengaruhi ke pengurangan nilai karena kita akan dianggap tidak menguasai vocabulary. Kita nggak tahu kapan menggunakan vocabulary yang tepat di konteks yang pas gitu ya. So use fancy words only if you're sure that you know the exact meaning and how to use it in appropriate context gitu. Nah, selanjutnya adalah give example for your answers. Along with the informative answers, examples are also needed for clarification of your points. Jadi kalau di speaking, kita diharapkan untuk tidak hanya menjawab satu kalimat, right? Kalau misalnya ditanya kayak, what is your childhood house look like? Kita nggak mungkin bilang kayak, oh, it was good, atau it was old, but we have to explain in like 2 or 3 sentences gitu. Jadi untuk bisa membuat kalimat yang panjang, example itu bisa membantu kita untuk menambah informasi yang bisa kita berikan gitu. So the speaking strategy are 3. Use a wide range of grammatical structures and then try to use so many fancy words and give example for your answers. Jadi pokoknya pastikan 3 ini aja deh gitu. Kalau misalkan you're worried about common words yang teman-teman pakai, kok kayaknya vocabulary-nya common-common aja, nggak terlalu high level, it's okay. As long as you know how to use it dan makanya pas, itu sebenarnya sudah cukup sih. Because I was just using like 3 fancy words. Jadi selama tes IELTS speaking pada saat itu, based on my own experience ya, saya cuma pakai 3 advanced words. Sisanya ya oke, hanya complex sentence, kemudian wide range of grammatical structures gitu. Kalau matiin mami But ya sumuan. I can get 8 at that time. Jadi don't worry about fancy words. As long as we can give a long answers, including with the example and reason, it will give you a high score. Okay, so that's all the strategies. I think it's time for us to have a practice. Are you ready for the listening practice? I'm ready. Okay. All right, let's see. Let's check. Can you guys? Okay. Okay, can you hear the sound? Not really. I think you need Okay. to share your sound first. Okay. Please change the volume using the bar in the top right corner. Yep. Can you now hear? Okay, great. All right, let's give it a try. You will hear a telephone conversation between a customer and an agent at a company which ships large boxes overseas. Good morning. Packham's shipping agents. Can I help you? Oh, yes. I'm ringing to make inquiries about sending a large box, a container, back home to Kenya from the UK. Yes, of course. Would you like me to try and find some quotations for you? Yes, that'd be great. Thank you. Well, first of all, I need a few details from you. Fine. Can I take your name? It's Jacob Mkere. Can you spell your surname, please? Yes, it's Mkere. Is that M for mother? Yes. Thank you. And you say that you will be sending the box to Kenya? That's right. And where would you like the box picked up from? From college, if possible. Yes, of course. I'll take down the address now.
It's Westall College. Is that Westall? Yes, college. Westall College. And where's that? It's Downlands Road in Bristol. Oh, yes, I know it. And the postcode? It's BS8 9PU. Right. And I need to know the size. Yes, I've measured it carefully and it's 1.5 meters long, Right. 0.75 meters wide, Okay. and it's 0.5 meters high or deep. Great. So I'll calculate the volume in a moment and get some quotes for that. But first, can you tell me, very generally, what will be in the box? Yes, there's mostly clothes, Okay. and there's some books. Okay, good. Anything else? Yes, there's also some toys. Okay, and what is the total value, do you think, of the contents? Well, the main costs are the clothes and the books. They'll be about £1,500. But then the toys are about another 200. So I'd put down £1,700. Okay, so have you got your answer for number 1 to 5? Ada yang udah jawab untuk nomor 1 sampai 5? Mungkin So, ada yang udah jawab, tapi kayaknya masih belum dapat semua deh. okay. Kita coba try to listen to it one more time ya. Yes, please. Biar bisa jawab semua ya, teman-teman. Pada kaget nggak sih dapat ini tadi yang ceweknya British banget accent-nya? Please change. Okay. You will hear a telephone conversation between a customer and an agent at a company which ships large boxes overseas. Good morning. Packham's shipping agents. Can I help you? Oh, yes, I'm ringing to make inquiries about sending a large box, a container, back home to Kenya from the UK. Yes, of course. Would you like me to try and find some quotations for you? Yes, that'd be great. Thank you. Well, first of all, I need a few details from you. Fine. Can I take your name? It's Jacob Mkere. Can you spell your surname, please? Yes, it's Mkere. Is that M for mother? Yes, Thank you. And you say that you will be sending the box to Kenya. that's right. And where would you like the box picked up from? From college, if possible. Yes, of course. I'll take down the address now. It's Westall College. Is that Westall? Yes, college. Westall College. And where's that? It's Downlands Road in Bristol. Oh, yes, I know it. And the postcode? It's BS8 9PU. Right. And I need to know the size. Yes, I've measured it carefully and it's 1.5 meters long, Right. 0.75 meters wide, Okay. and it's 0.5 meters high or deep. Great. So I'll calculate the volume in a moment and get some quotes for that. But first, can you tell me,
very generally, what will be in the box? Yes, there's mostly clothes, Okay. and there's some books. Okay, good. Anything else? Yes, there's also some toys. Okay, and what is the total value, do you think, of the contents? Well, the main costs are the clothes and the books. They'll be about £1,500. But then the toys are about another 200. So I'd put down £1,700. Okay, so how about the second attempt? Gimana percobaan kedua? Berhasil mendapatkan 5. Wow, oke, ada yang sudah berhasil. Kita coba ya. For number 1, Jacob. Banyak banget yang pakai Mac. Okay. Okay, yes, for number 1, the answer is this. M for mother. Tadi ya, di situ dikatakan M for mother. And then K-E-R-E. So this is the spelling of the last name of Jacob. Jadi bukan Mac, but it's only M and then K-E-R. Okay. And how about number 2? Address to be collected from. Coba scroll chatnya. Bristol College. Westall. College. Yeah, Bristol College. yeah, that's great. Westall College. Tulisannya Westall. W-E-S-T-A-L-L. Without space ya, tanpa spasi. Nah, jadi makanya tadi I said spelling is important. Kalau misalnya teman-teman tadi dapat Westall, tapi ditulisnya West spasi tall, nanti jawabannya dianggap salah. So you have to make sure that you write the correct spelling. That's for the Westall. And how about the postcode? Kita lihat NDBS 890. Sedih banget spasi doang. Iya, emang. Nah, BSH9BU, BS89BU, BS89BU. Okay. All right. So actually, the first one is BS8 and then 9PU. Jadi B-nya itu hanya yang pertama, yang kedua adalah P. Kurang U. Ya, kurang U juga dianggap salah. So you have to listen carefully. Di situ adalah BS89PU. Ada yang jawab benar ini, Kak Miftah. Oke, wow, great. Coba, ya ada yang kurang PU, ada yang salah B, salah. Oke. It's okay. Okay, how about this one? Ini kita harus perhatikan instruction-nya ya. Tadi tips yang paling pertama adalah pay attention to the instruction carefully. Di sini ada no more than 3 words and or a number. Tidak boleh lebih dari 3 kata atau boleh pakai angka. So, kalau untuk ini width-nya berapa? Lebarnya berapa? Kita lihat tadi jawabannya. Ada yang 0,5, 0,75, ada yang 4,5. Oke, 7,5, 4,5. Interesting. Oke, ada yang benar jawabannya. It's 0,75. Jadi tadi speakernya itu bilang not. Not itu sama seperti zero, sama seperti O, gitu ya. Tulisannya tuh kalau tadi di spelling itu kayak gini. Nah, not itu maknanya adalah 0. Gitu. Jadi bukan 9, bukan 4, itu adalah 0. Oh. Not
0.75 adalah 0,75 atau boleh juga tadi sempat dimention satuannya kan boleh ditambahkan M atau boleh juga ditambahkan meters atau boleh juga ditambahkan meters yang seperti ini. Jadi untuk spelling jangan khawatir misalkan bingung nih kayak misalnya color mau pakai yang ada U-nya atau enggak. Don't worry about that karena untuk spelling British maupun American dua-duanya bisa ya. Jadi mau pakai U oke, nggak pakai juga oke. Untuk yang spelling. Pakai titik atau koma, pakai titik. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris tuh kalau 0,75 itu kan point ya namanya. Point berarti kita tuliskannya pakai titik. Tuh. And how about the height? Kita lihat jawabannya. Ada yang 0,5. Oke, ada yang 9,5, 0,5, 7,5, 9,5. Oke. Ada dua yang jawabannya benar ya. Oh, 3. 4. Oke. Great. It's not 0.5. Berarti 0,5. Boleh ditambahkan M or meters or meters. Oh. Karena kan no more than 3 words and or a number. Jadi boleh kalau memang angka terus ada katanya. And yeah, this is it for the listening practice. Jadi benar-benar you have to use all the strategies that already given to you. Yang pertama adalah pay attention to the instruction. Ya kan? Kemudian pay attention to the spelling. Terus read the question first. Kalau tadi sempat baca dulu formnya ini kita akan tahu mana sih informasi yang mau kita cari. Informasi apa yang mau kita dapatkan dari recording. Jadi akan lebih mudah untuk mendapatkan jawaban dari soal satu sekali. Oke, kita lanjut ke reading ya. Okay, reading practice. Okay, so this is the reading practice. Kita coba untuk lihat soalnya dulu ya. So, question number 1 until 7 adalah true, false, not given. If the statement agrees with the information, you should answer true. If the statement contradicts the information, it should be false. If there is no information on this, that means not given. Soal yang pertama adalah chronobiology is the study of how living things have evolved over time. Kita coba bahas per number ya, coba. Dari nomor 1, soalnya adalah chronobiology is the study of how living things have evolved over time. Nah, ini teksnya. Kira-kira is it true, false, or not given?
Okay. So you already find whether chronobiology is the study of how living things have evolved over time. True, false, or not given. Aku spill ya, teksnya tuh ada di awal-awal. Gimana ya biar bisa kelihatan? False. Ada yang sudah jawab false. Ada lagi jawaban yang lain? Sambil menunggu jawaban teman-teman yang lain, kayaknya aku mau tanya nih sama Kak Ungu. Tadi jawab duluan ya, false. Kalau boleh tahu, what is the reason? Why do you choose false for number one? Mungkin boleh open mic. Ini menurut aku ya Kak, Oke. itu yang di apa namanya paragraf 1 yang di antara 1 sama 2 sih. Kalau misalnya yang 1 itu yang di mulai di belakang gitu. Apa namanya? Terus yang kedua itu yang this can make many form many for example influenced by tidal pattern yang kayak gitu-gitu. Iya sih kalau aku. I don't know. Okay, interesting. Thank you for the explanation. Mau dengar juga dong alasan dari Kak Vidiati. Coba, why do you answer false? Halo, Kak Vidiati masih di sini? Oh, belum bisa berpendapat. Oke. Siap. How about Kak Ilmi? Tapi kayaknya benar false. Oke. Kita Maybe coba. the answer is same like Kak Ungu, yeah. And then maybe in the first paragraph, there is explanation about the kernel biology, what the study is, because the kernel biology might sound a little futuristic, not maybe the like the statement here. So I think the statement is false, not true. Like that, Kak Dinda. Okay, thank you, Kak Ilmi. Thank you, So, Kak Dinda. ya, oke, ini tadi sudah ada 3 orang yang menjawab false. Apakah ada yang lain dengan jawaban berbeda? Mungkin true atau not given? Sebelum kita bahas. Sepertinya semua setuju nih dengan pilihan jawaban false. Emang nggak ada lagi yang komen. Oke, kita coba lihat ya. Tadi explanation-nya adalah ada di paragraf pertama. Let's see. Chronobiology might sound a little futuristic, like something from a science fiction novel, perhaps, but it's actually a field of study that concerns one of the oldest processes life on this planet has ever known, short-term rhythms of time and their effect on flora and fauna. Kalau di sini, sebenarnya kalau false itu kan kontradiksi ya. Berarti kita harus benar-benar memastikan ada informasi yang kontradiktif gitu ya. Di sini kan mention how living things, right? Living things itu kan makhluk hidup ya. Makhluk hidup itu kan berarti human, animal, and plants. Sedangkan di sini dia mention specifically on flora and fauna. Nah, dari situ aja udah beda, right? Living things. That's Yeah, right. It should be human, animals, and plants. Tapi di situ mentioned only flora and fauna itu. Kemudian have evolved over time. Sedangkan di sini ada short-term rhythms of time.
Jadi nggak yang sampai evolved over time gitu. So, kita bisa memastikan bahwa number one is false karena ada contradict information. Okay. So that's for number one. Yay, congratulations untuk Kak Kak Fidiati, dan Kak Ilmi yang tadi udah kasih tahu ke kita jawaban dan alasannya. Kita lanjut ya, kita coba number two. The rise and fall of sea levels affects how sea creatures behave. Nah, kira-kira untuk ini true, false, atau not given? Oke, ada yang sudah menjawab true. About the others? Oke, sambil menunggu yang lainnya, coba aku mau tanya dengan Kak Oh, Kak Fidiati true juga nih. Kak Fidiati dulu deh, coba. Kalau tadi kan belum bisa berpendapat, kali ini gimana? What is the reason? Why do you choose true? Oke, insting aja. Oh, menarik ya. Oke. Kalau gitu mau tahu dari Kak Uku dulu dong yang pertama kali menjawab true. Why do you choose true, Kak Uku? Dari pertanyaannya itu kan ada keywordnya rise and fall. Terus ada yang affect how sea creatures behave itu kan. Nah, terus aku ngejawab true karena dia dari paragraf 2 baris kedua itu yang depending on the position of the sun or the moon itu tuh kan yang the rise and fall. Terus abis itu yang kata kalimat yang how sea creators behavior itu tuh yang mana tadi? Ini they like to come out during the hours of sunlight. Terus nocturnal animals as bed and postrum itu prefer ke night kayak gitu. Ya, gitu Kak. Terima kasih. Thank you, Kak Umu. Interesting. I wanna know the reason dari Kak Rara juga. Kak Rara juga jawab true nih. Why do you choose true for the answer? So there, that goes on the sentence one. The secretors mean marine life, and also the rise and fall, it means the tidal pattern, like tidal akan surut gitu, the position of the sun and moon. So the answer is true. I see. Thank you so much for the explanation, Kak Rara. Oke. Lagi-lagi kita punya 3 jawaban true. Apakah teman-teman yang lain ada yang berbeda? False mungkin? Atau not given? Maksudnya tadi 3 jawaban yang sama, sekarang sama juga nih. Apa ada yang beda?
Nggak ada ya. Oke, kalau gitu kita langsung bahas. Jadi kenapa paragrafnya itu tadi aku nggak scroll dari paragraf 1? Karena memang kalau misalkan soal true false not given, yang harus kita tahu adalah statement yang dituliskan pada soal itu selalu letaknya berurutan pada paragraf. Jadi kalau tadi kita udah nemu jawabannya di sini, that means nomor berikutnya tinggal baca paragraf selanjutnya aja, biar kita nggak wasting time gitu. Jadi karena kita udah tahu pasti statementnya itu munculnya berurutan gitu. Nah, kemudian tadi alasan dari Kak Umu dan Kak Rara bener banget. Jadi the rise and fall of sea levels affects how sea creatures behave itu bisa ditemukan di paragraf kedua. Dan kalau misalkan kita mau memastikan bahwa if the statement agrees atau enggak dengan information itu, kalau misalnya agree biasanya dia diparaphrase, bentuk paraphrase-nya. Nah, di sini the rise and fall of sea itu sama dengan tidal patterns atau di sini dijelaskan lebih lanjut dengan kata on the position of the sun or moon gitu ya. Nah, kemudian ada kata sea levels effects of how sea creatures behave. Sea creatures-nya ini adalah marine life. Basically, this can take many forms. Marine life, for example, is influenced by tidal patterns. Itu adalah bentuk paraphrase dari the rise and fall of sea levels affects how sea creatures behave. Nah, sea creatures behave ini sebenarnya diambil dari marine life, kemudian dijelaskan lagi oleh ini. Animals tend to be active or inactive. Active or inactive ini adalah behave-nya. Paraphrase dari behave-nya. Jadi dari dua kalimat, this can take many forms. Marine life, for example, is influenced by tidal patterns. Animals tend to be active or inactive depending on the position of the sun or moon. Itu diparaphraskan menjadi satu kalimat pada soal nomor 2, yaitu the rise and fall of sea levels affect how sea creature behave. So yes, because it is the paraphrase dari yang di paragraf, berarti jawabannya adalah true. Yay, congratulations untuk Kak Umu, Kak Rara, dan Kak Viniati yang jawabannya benar. Dan mungkin teman-teman yang lain yang belum sempat komen tapi jawabannya benar, selamat. Keren nih ya, instingnya Kak Viniati ya, mantap. Kita coba bahas satu soal terakhir ya, sebelum kita masuk ke Q&A session. Ada soal nomor 3 adalah most animals are active during the daytime. Silahkan. Oke, Kak Yunggi sudah jawab false. Apakah ada lagi? Oke, Kak Umu juga false. Sambil menunggu yang lain, mau tahu dari Kak Ilmi dulu dong, the reason why do you answer false? The reason is because the sentence about animals tend to be active or inactive depending on the position of the sun or moon. Jadi kita mungkin bisa ngelihat kalau yang nggak selamanya tuh emang aktif during the daytime because ya tergantung dari posisi dari the sun or the moon-nya gitu. Dan juga di situ kan emang bakal banyak ya gitu. Ada juga nocturnal animals yang mungkin dia aktifnya di malam hari gitu. Jadi menurutku itu salah sih karena nggak semua animals are active during the daytime gitu. Ada di kalimat itu. Ya, thank you juga Kak Dinda. Alright,
That was a great explanation. Coba tadi yang setelah Kak Yumi, Kak Umu ya. Kak Umu juga false nih. Why? For me, the answer is kan itu ditanya apa pertanyaannya most animals are Mm-mm. in the daytime. Nah, sedangkan di kalimat itu numerous creatures, human uninclude. Nah, itu tuh Mm-mm. cuman beberapa aja yang aktif di daytime gitu. Nggak semuanya, Okay. nggak most animals kayak gitu sih. Makasih, Kak. Okay, thank you so much, Kak. Oke, Kak Fidiati gimana? Apakah masih menggunakan insting atau ada specific reason kali ini? Tadinya ini sih Kak, mau jawab tapi udah diwakilkan tadi sama Oke. Kak Umu sama Kak Yumi. Jadi kayaknya udah nggak usah diulang. Oke, berarti di kalimat-kalimat yang sama ya, di sekitar active or inactive dan numerous creatures itu. Oke, thank you Kak Fidiati. Ini menarik nih, ada Kak Rara yang jawabannya berbeda. Asik, kalau ada jawaban berbeda ini seru. Kak Rara, can I know why you choose not given for the answer of number 3? No specific sentence that state that majority animal gitu Kak. Jadi kayak masih ambigu. Ada yang emang aktif di daytime, ada juga yang aktif di night. Itu nggak mention the majority. Oke. Nggak di-mention secara spesifik gitu ya, Kak ya. Oke, thank you Kak Rara for the explanation. Kita coba lihat ya, di sini kita punya kata most animals. Most animals are active during the daytime. Yang pertama, keywordnya pertama adalah most animals. Kita lihat di sini, animals tend to be active or inactive depending on the position of the sun or moon. Itu punyanya soal nomor 2 tadi ya, berarti kelanjutannya. Numerous creatures, humans included. Humans included, manusia juga di-mention di sini. Berarti nggak cuma animals. Are largely diurnal, that is, they like to come out during the hours of sunlight. Jadi, beberapa creature termasuk manusia, itu tuh diurnal. Jadi, dia sukanya keluar di jam-jam siang hari. Nocturnal animals such as bats and possums prefer to forage by night. Kemudian langsung mention the nocturnal animals. Jadi sebenarnya kalau misalkan false, kita kan harus mencari yang contradicts ya. Contradicts itu berarti kalau di sini active, di sini tuh harusnya dimensionnya passive. Atau mungkin kalau di sini most animals, di sini kebalikannya. Fewer atau fewest animals kayak gitu. Nah, sedangkan di sini nggak ada informasi yang seperti itu kan, berarti it is not contradict. Jadi bukan false, tapi not given. Karena di sini information yang diberikan adalah tentang creature, humans included gitu loh. Tidak ada informasi tentang apakah animals itu cenderung active during daytime atau night time gitu. Jadinya jawabannya Kak Rara benar nih, adalah not given gitu. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman mau menjawab false, harus dipastikan lagi kalau memang ada information yang contradict. Kalau cuman sekedar nggak sama, bukan nggak sama ya, kayak kayak nggak sama gitu. Padahal tapi nggak ada nih kata yang benar-benar contradict. Oh, berarti itu not given gitu. Kayak ini tadi kan yang dibahas numerous creatures, humans included, yang nggak ada mention tuh most animals tuh cenderung apa gitu. Ya berarti not given gitu. Oke. Oke, jadi seperti itu. Terus mungkin tadi kan saya sempat mention tips untuk false, true, not given. True, false, not given ini adalah soal biasanya selalu berurutan letaknya informasinya pada paragraf ya. Selain itu, true, false, not given itu pasti kepake. Jadi kalau misalnya ada 1 sampai 7,
itu pasti ada salah satu yang false, true, atau not given. Kalau sampai di teman-teman jawab itu cuman true sama false aja, berarti kemungkinan ada beberapa soal yang teman-teman jawab salah. Karena true, false, not given ini pasti kepake di semua nomor yang disediakan. Gitu. Sering kebalik not given sama false. Iya, memang karena agak sedikit tricky. Yang menurut saya juga yang paling susah adalah not given. Karena kita harus benar-benar mastiin nih, ini beneran gak ada informasinya atau kontradik. Jadi itu tadi, kita dengan cara melihat ke keywords-nya. Apakah kontradik atau nggak ada mention sama sekali. Kalau nggak ada, ya udah. Itu ya. So that's for the reading practice. Kalau gitu, kita masuk ke Q&A session. Silahkan yang mau bertanya. Oke, thank you banget Kak Dinda atas penjelasannya dan ternyata tuh ada latihan soal yang lumayan banget ya teman-teman sekitar 8 soal. Jadi juga tadi teman-teman udah pada tahu ternyata kalau true, false, not given biasanya akan berurutan setiap kalimat. Dan tadi di listening sempat pakai postcode gitu ya. Ini for your information aja. Jadi kalau di UK biasanya tuh 2 huruf di awal, terus diikuti sama 2 angka, diikuti sama 2 huruf lagi di akhir. Itu pengalamannya. Jadi siapa tahu teman-teman mau study nanti di UK, amin. Itu adalah ciri-ciri postcode yang ada di UK. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan boleh raise hand. Jadi nanti saya akan pilih beberapa pertanyaan untuk dibahas di kelas. Oke, kita lihat dari atas dulu ya. Di sini ada Kak Umu, terus diikuti sama Kak Fidiati, sama Kak Ilmi. Oke, Kak Umu dulu boleh bertanya? Halo Kak, malam. Makasih buat waktu untuk bertanyanya. Kebetulan aku tuh udah pernah take IELTS kan, cuman skorku kurang banget di bagian listening. Itu kayak cuman dapet band 5 gitu. Itu gimana ya cara buat ningkatin aku apa di skor si listeningnya gitu. Soalnya kalau dari overallnya, maksudnya dari semua poinnya itu tuh yang paling parah tuh listening aja gitu. Kalau misalnya reading itu sama reading, listening sama reading, speaking sama writing itu menurut aku udah lumayan cukup gitu. Cuman yang si listening aja ini yang kayak menjatuhkan nilai aku banget kayak gitu. Kalau boleh tahu minta saran apa yang harus aku tingkatin lagi gitu. Soalnya kalau misalnya aku dengerin musik atau nonton film yang bahasa Inggris itu aku udah sering gitu kan. Jadi kayak oh aku ngerti ini filmnya maksudnya kemana, arahnya kemana, terus lagunya ini artinya gimana gitu. Cuman yang aku nggak paham itu kenapa kok skor aku malah turun gitu antara spellingnya, kayaknya spellingnya aku bagus gitu, maksudnya urutannya udah bagus tapi kok tetap kurang gitu. Makasih Kak. Oke, thank you so much pertanyaannya. Jadi kita tampung dulu kali ya. Terus boleh dari Kak Fidiati? Ya Kak, halo, makasih banyak. Sebenarnya kalau misalkan tadi Kak Ungu itu listeningnya ya, kalau saya itu writingnya gitu. Tapi kalau misalkan overall eh, selain writing itu skornya hampir benar semua. Jadi gimana ya? Bingung kayak mendadak buta grammar gitu kalau misalkan pas di writing. Tapi kalau di lainnya lancar gitu. Kayak cuman salah satu atau salah dua. Gitu Kak. Jadi yang ngejatuhin banget skornya tuh si writingnya ini kan sayang banget ya. Masih banyak sebenarnya. Oke, jadi Kak Fidiati permasalahannya ini di writing. Next, boleh Kak Ilmi?
Oke, selamat malam Kak Dinda, Kak Adila juga. Ini aku terima kasih banyak udah dikasih kesempatan buat bertanya. Kalau mungkin aku dibandingkan teman-teman yang lain yang udah memulai, mungkin ini aku baru pertama kali memulai karena baru decide untuk pengen lanjut sekolah lagi gitu. Tapi gimana cara kita biar konsisten gitu. Salah satunya mungkin kalau dari aku sebenarnya permasalahannya mungkin aku sedang build confident dulu nih gitu untuk berani speaking gitu. Tapi ternyata ketika speaking juga banyak pronunciation ataupun grammar-grammar yang masih kayak kebolak-balik gitu dan mungkin agak ketelisut gitu ya untuk pronunciation-nya. Tapi ada tips and trick gak sih gitu baik dari Kak Dinda maupun Kak Dila gitu untuk kayak dari yang pemula ini gitu untuk mendapatkan atau semangat untuk belajar IELTS-nya gimana gitu dan ada nggak sih buku-buku atau mungkin saran yang biar kita bisa meningkatkan nih skill di listening gitu, di speaking maupun di writing. Karena kalau bagi aku mungkin permasalahannya eh, untuk pemula dulu ya kayak biar bisa approach ke semuanya. Karena mungkin belum coba untuk tes juga di IELTS-nya, tapi kalau di TOEFL udah pernah kayak gitu. Thank you, Kak. Oke, thank you pertanyaannya. Jadi langsung aja dijawab. Yang pertama tadi dari Kak Umu, bagaimana sih cara meningkatkan nilai listening? Karena kadang tuh yang lainnya udah tinggi, tapi listening tuh kadang masih salah. Bisa jadi karena kita salah pas mendengarkannya, atau pas kita spellingnya, pas kita nulisin, itu salah ngetiknya. Terus ada pertanyaan juga dari Kak Vidya, writing tuh gimana sih biar nilainya aman? Karena kadang reading ataupun listening dia tuh cuman salah 2 atau 3, tapi tuh di writing jadinya anjlok nilainya. Dan yang terakhir dari Kak Ilmi, karena sebagai pemula nih di IELTS, jadi gimana caranya biar konsisten belajar, gimana caranya meningkatkan nilai di bagian grammar, terus buku apa sih yang biasanya Kak Dinda pakai untuk meningkatkan kemampuan IELTS-nya? Boleh dijawab Kak Dinda? Baik, terima kasih Kak Dila. Oke, tadi ada 3 pertanyaan ya. Aku jawab pertanyaan yang pertama dulu mengenai listening. Gimana sih supaya kita bisa improve listening score-nya kita gitu ya. Yang pertama of course practice. Tadi udah di-mention kalau misalkan aku udah ngerti kok kalau misalkan nonton film atau mendengarkan lagu gitu ya. Mungkin problemnya adalah you have to know the type of the question first. Jadi sebenarnya di listening tuh ada banyak banget tipe-tipe pertanyaan gitu. Nah, kadang tuh kita udah punya listening skill yang bagus, tapi kita nggak familiar sama tipe soal. Dan itu nanti yang biasanya menyebabkan kita nggak maksimal pada saat menjawab listening. Jadi, tips paling pertama adalah practice. Kemudian dari practice itu, kita bisa mengenali nih tipe-tipe questionnya itu ada apa aja sih gitu kan. Ada yang form completion, kemudian ada yang matching gitu-gitu. Nah, itu ada banyak sekali. Kemudian ketika sudah tahu nih type of the questions-nya apa aja, kita harus bisa identify our weakness itu di mana gitu. Kelemahan kita tuh di tipe question yang apa gitu ya. Nah, kalau misalnya kita udah nemu nih, oh ternyata aku tuh lemah di form completion deh, karena biasanya ada kayak gabungan angka dan huruf kayak misalnya di postcode ya udah berarti kita banyakin praktis di situ kita cari form completion practice di online kayak di internet atau mungkin pakai Cambridge Book gitu ya jadi seperti itu untuk listening jadi if you feel like you have already had the good listening skill make sure that you know the type of the questions of the listening test gitu. Jadi familiarize yourself, dibuat familiar dulu nih sama tipe-tipe soalnya, kemudian cari kelemahannya di mana, terus improve. I think itu adalah tips yang paling efektif because it works on me based on my experience. Jadi semoga bisa bermanfaat juga untuk teman-teman itu. Untuk pertanyaan pertama. Nah, about the sama-sama Kak about the writing, yang pertama adalah I always believe bahwa we cannot write a good writing without having a good readings gitu ya. Maksudnya gini, jadi writing itu kan productive skills. Kita tuh nggak bisa memproduksi
tulisannya yang bagus, kalau kita nggak pernah tuh kayak maksudnya bukan nggak pernah kayak kurang bacaan-bacaan, kurang bekal. Jadi if you want to have a good writing skills, yang pertama banyak-banyak baca. Bacanya apa aja nih? You can read like articles in English, atau untuk bisa lebih efektif lagi bisa langsung baca contoh jawaban-jawaban writing IELTS. Kayak misalnya di website IELTS 9, writing9.com kalau nggak salah, nanti coba dicek. Nah, di situ ada berbagai contoh jawaban gitu ya. Kemudian ada band IELTS-nya juga. Jadi misalnya pengen tahu IELTS Band 7 tuh kayak apa sih writing-nya, itu banyak-banyak baca itu. Nanti dari situ kita akan paham nih, oh struktur yang seperti apa sih yang dicari untuk bisa dapetin IELTS Band 7 atau 7.5 kayak gitu. Gitu. Terus juga terapin strategi yang tadi sudah dijelaskan di awal ya, yang ada PIL itu. Jadi point, example, explain, kemudian link, itu penting. Karena itu tips langsung sebenarnya dari IELTS website. Jadi tips dari sumbernya. Jadi it's better if you use it when you're having the test gitu. Jadi semakin banyak contoh-contoh yang dibaca, nantinya akan memudahkan kita untuk terbiasa menyusun writing dengan struktur yang baik, kemudian bisa elaborate idea dengan maksimal. Itu sih untuk writing. Yang terakhir tadi ya, yang ketiga dari Kak Ilmi, gimana sih untuk pemula gitu ya? Untuk pemula tuh kalau misalkan belajar IELTS seperti apa, bisa sama-sama Kak Fidyati, bisa dengan kita coba dari buku basicnya dulu, kayak Cambridge IELTS itu kan ada serinya banyak ya. Kita bisa latihan dari situ untuk bisa mengenali atau berkenalan dulu kayak apa sih IELTS ini, listeningnya seperti apa, kemudian readingnya seperti apa, writing dan speakingnya seperti apa. Atau bisa juga nih teman-teman untuk belajar bareng, belajar barengnya tapi sama awardee ya, bukan sama yang lain. Jadi kalau misalkan nggak terbiasa belajar secara independen atau mandiri, nah teman-teman bisa join IELTS All Skills. Ini bagus banget apalagi untuk pemula karena kalian bakalan dikasih informasi from A to Z about IELTS, kemudian practical tips untuk bisa dapetin minimal band score 7 itu seperti apa, bahkan ada free scholarship consultation kalau teman-teman berniat untuk melanjutkan studi lanjut, kemudian mau cari beasiswa, akan dapetin fasilitas ini juga gitu. Kemudian kelasnya live, free materi, ada recording juga, terus materinya itu unik banget karena kita punya fitur vocab of the day, grammar of the day, idiom of the day, biayanya terjangkau dan tutornya berpengalaman gitu. Nah, kalau misalkan nggak bisa tuh belajar rame-rame atau jadwalnya padat banget, you can choose IELTS private class ini karena fleksibel banget jadwal belajarnya, lebih intensif, one-on-one, bahkan bebas memilih. Misalkan kayak tadi Kak Fidyati atau Kak Umu nih, ngerasa kayak aku tuh butuhnya writing doang, aku butuhnya listening doang, you can choose this class gitu. Kemudian bakal dapat practical tips juga, free scholarship consultation, live free materi, recording, unique materials, biaya terjangkau, dan tutor berpengalaman. Jadi itu. Bisa belajar mandiri dengan resource yang ada di internet, bisa pakai buku Cambridge IELTS, bisa lewat British Council website-nya ya, ada IELTS.org juga gitu, atau belajar bareng kita di Awardee. Tuh. I think itu sih answers untuk all the three questions. Oke, kita buka satu sesi pertanyaan lagi ya. Jadi kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan lanjutan, boleh banget raise hand sekarang dan langsung dijawab sama Kak Dinda. Oke, kayaknya udah pada jelas ya Kak Dinda. Jadi to sum up, tadi Kak Dinda sudah mengajari kita banyak banget hal, dan kadang tuh kita cuman baca aja secara skimming tapi lupa
untuk membacanya secara detail, terutama di pertanyaan-pertanyaan seputar true, false, not given. Dan ternyata true, false, not given ini cukup menjebak, terutama di bagian false and not given-nya. Dan yang paling aku suka adalah bagaimana caranya kita untuk peel. Karena kadang tuh kita cuma menulis dan memberikan jawaban, tapi lupa taruh contoh sama explanation-nya seperti apa. Oke teman-teman, karena waktunya juga udah terlewat lumayan banyak. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah join semuanya. Semoga ilmunya bermanfaat dan terima kasih untuk Kak Dinda yang telah sharing ke kita malam ini. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan seputar kelas di Awardee atau mungkin kelas lainnya, karena minggu depan kita juga ada free class untuk teman-teman. Jadi jangan lupa follow Awardee dan pantengin terus postingannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Fadil.